sebelum kita belajar ada kita berdoa. Mulai. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Bagaimana bentuk hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi motor listrik sederhana.
Adapun pembagian tugas kerja, Koirul Mukminin sebagai serti materi, Andika mendesain, Lydia Adista saya sendiri sebagai moderator, Fitri Katni Hajir penyampaian materi. Oke, untuk tujuan proyek adalah membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Adapun alat dan bahan untuk motor listrik sederhana, pertama gunting, selotip, amplas, baterai, kawat tembaga, magnet, karet gelang, kancing peniti. Untuk jadwal penyelesaian proyek, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 kegiatan kami adalah mencari bahan dan alat. Sedangkan hari Senin tanggal 12 September 2022 kami membuat bahan dan alat seperti ini, membuat menjadi motor listrik sederhana. Untuk hari Selasa tanggal 13 September 2022 adalah uji coba eksperimen. Sedangkan hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada hari ini kami menampilkan hasil proyek. Dasar teori. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sumber yang dapat kami adalah berasal dari Google. Yang kedua, induksi magnet adalah besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sumber materi kami dari buku media Tamam. Oke, langkah-langkah proyek. 1. Siapkan peralatan. 2. Ciptakan kumparan kawat. 3. Lilitkan gelang ke baterai. 4. Pasangkan kancing peniti ke baterai. 5. Pasangkan kawat ke kancing peniti. 6. Dekatkan magnet dan kawat sehingga kawat bergerak. Hasil proyek kami berhasil, yaitu dengan jika dua kawat dengan panjang L dialiri listrik dengan sebesar I dan diletakkan di medan magnet, maka terjadilah gaya magnet tarik-menarik dan tolak-menolak sehingga membuat energi listrik menjadi energi gerak. Adapun videonya sudah. Ini video pembuatan kelompok satu. ya, slide. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Bagaimana bentuk kelompok 1, apakah berhasil atau tidak proyek yang dibuatnya. Yang lainnya perhatikan ya. Suara nggak
kerjanya motor listrik yang sudah dibuat? Awal dari pembuatannya, Bu. Oke, pertama kita siapkan bahan dan alat. Yang kedua, 2 kawat dipasangkan ke baterai. Kawat yang panjang L akan dialiri listrik sebesar I dan diletakkan di medan magnet berukuran B, dan sehingga membuat gaya tarik menarik dari magnet akan membuat energi listrik menjadi energi gerak. Aneh. Ini video. Ya, yang ini kalau sudah digulung, sudah benar apa? Berhasil. Suara ini pakai aku. Berhasil ya? Berhasil, Bu. Melanjutkan presentasinya apa? Ke analisis data dan kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah cara membuat energi listrik menjadi energi gerak adalah dengan menggunakan motor listrik sederhana. Ya, oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Jadi kelompok satu tadi sudah menyajikan bagaimana proyek yang sudah dibuatnya, yaitu motor listrik sederhana dengan alat dan bahan yang sudah didesain sedemikian rupa pada pertemuan kemarin dan sudah mereka laksanakan di rumah dengan schedule yang sudah ditentukan, dan hari ini mereka menyajikan ya bagaimana produk yang dibuatnya berhasil atau tidak. Tadi udah kelihatan ya pada saat ada peniti dialiri arus listrik dari baterai ya dan didekatkan dengan medan magnet dengan sebuah kumparan magnet ya, kawat yang anak-anak kumparan tadi terbentuk dia bergerak berputar, adanya gaya loreng di sana ya, dilihat tadi. Ya, oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Tinggal 2, 3 kali mana? 3, Bu. 3, oke, silakan ya, kita maju. Yang paling harus perhatikan ya, pada saat teman menyajikan hasilnya, perhatikan ya. Coba dirasakan pada saat anak-anak maju ke depan, kalau teman-teman memperhatikannya gimana rasanya? Oke. Ya, gitu. Lu yang berdiri itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kegiatan kelompok untuk pembuatan motor listrik sederhana. Baiklah, tugas dari anggota kami yang pertama, Lina sebagai penyampaian materi atau menjelaskan materinya. Yang merancang karya kami yaitu Debbie Aswandi, dan juga yang head di Google itu saudara Hendri Mazita. Yang membuat proyek atau sketsa itu Muslimin. Baiklah, kepada Nina menjelaskan apa yang Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyampaian materi motor listrik sederhana. Tujuan proyek kami untuk mengetahui bagaimana caranya membuat motor listrik menjadi energi gerak, dan untuk keduanya meningkatkan produktivitas atau motivasi dalam pembuatan motor listrik. Sedangkan alat dan bahan: gunting, lem pentas, tembaga, kawat tembaga, magnet, peniti, dan baterai. Untuk pembagian tugas kerja, Debbie Aswandi merancang gambar proyek, Musa Afina mencari materi atau buku, sekarang menjadi moderator, sedangkan saya sebagai penyampaian materi, Hendri sebagai searching di Google, dan Muslimin membuat sketsa atau membuat sketch dan proyek. Untuk jadwal penyampaian proyek, pada tanggal 10 September hari Sabtu kami membagi tugas masing-masing, dan untuk tanggal 11 hari Minggu mencari alat dan bahan untuk proyek di toko-toko, dan untuk tanggal 12 sampai 13 September hari Senin dan Selasa kami membuat sketsa atau merancang dari sebuah motor sederhana. Sedangkan pada tanggal 14 September hari Rabu kami menampilkan hasil proyek. Untuk dasar teori kami dapatkan dari sumber buku Erlangga dan buku Media Atama, sumber internet atau Google, dan sumber internet YouTube. Untuk langkah-langkah saya serahkan kepada Hendri. Untuk langkah-langkah yang kami pelajari: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memasang peniti ke baterai ABC. 3. Memasang lem untuk menempati agar kuat. 4. Menggulung kawat tembaga ke baterai ABC sebanyak 3 kali dan melepas dengan perlahan. 5. Memasang kawat tembaga ke lubang peniti. 6. Memasang magnet di antara baterai ABC dan kawat tembaga. Baiklah, dan untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan bahwa motor listrik sederhana jika mendapatkan energi gerak harus dihubungkan dengan energi listrik yang kuat dan kutub yang benar. Saran: motor listrik sederhana membutuhkan kuat arus listrik yang kuat baru bisa mengubah ke energi gerak. Baiklah, untuk hasilnya kami berhasil. Silakan Debbie menampilkan. Baiklah, kami berhasil, namun kami menggunakan batu ABC yang kecil, mungkin arus listriknya sangat sedikit dibandingkan batu ABC yang besar atau baterai yang kecil. Untuk selengkapnya lihatkan video rancangan dari proyek motor listrik sederhana. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke, silakan video. Tiga.
Baiklah, inilah hasil dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi mereka katanya tadi menggunakan baterai ABC yang kecil ya. Katanya pergerakan kumparannya agak lambat. Nah, jadi ada nggak pengaruh kuatnya arus listrik yang dialiri baterai kepada peneliti tadi terhadap putaran kumparan? Ini nanti silakan jelaskan masing-masing ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Yang lainnya silahkan memperhatikan ya. Nggak boleh sendiri. Yang coba rasakan. Misalnya anak tampil yang lain tidak memperhatikan berarti sakitnya di sini ya. Oke, makanya silahkan perhatikan. Amat baterai selektif bagi tugas mengisi Oke, silakan moderator dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat sebuah proyek motor listrik sederhana yang beranggotakan Yadatun Sohul Kurbi, Era Rahmatil Barokah, Tekno Dewi, Emizaza dan Endiha. Jelas selanjutnya saya akan memberikan tugas anggota kita. Betul tugasnya jubir, Era Rahmatin dengan Tekno, tugasnya safety, Emizaza dengan saya sendiri tugasnya sketsa. Judulnya motor listrik sederhana. Tujuan proyek membuatkan motor listrik sederhana yang menerapkan prinsip fungsi magnetik dan gaya magnetik pada kawat berarus. Alat dan bahannya, alatnya selotip, amplas, gunting, paku. Bahannya kabel, kawat, tembaga, baterai, magnet, gelas plastik, styrofoam. Jadwal penyelesaian proyek tanggal 10 September 2022. Membeli bahan yang akan dibuat tanggal 11 sampai 12 September 2022 membuat produk. Tanggal 13 September 2022 menemukan hasil produk dan diskusi magnet. Dasar teori induksi magnet adalah proses diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktor digerakkan kawat medan magnet yang dalam kemudian ditemukan voltase di sepanjang konduktor hingga menghasilkan arus listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Langkah-langkahnya: 1. Lilitkan kawat tembaga kepada benda berbentuk silinder sebanyak 10 kali sisanya 3 cm kawat di awal putaran dan akhiran putaran. 2. Lepaskan kumpalan kawat tembaga secara perlahan dan ikat kumpalan tembaga dengan sisa kawat. 3. Lubangkan gelas plastik dengan paku panas 2 di atas dan 2 di bawah. 4. Potonglah kabel sepanjang 20 cm dan masuk ke lubang di gelas plastik tadi. 5. Lepas pelindung kabel di setiap ujung kabel. 6. Bentuklah sesuai dengan keperluan agar dapat menyangga gumpalan kawat. 7. Amplas seluruh ujung kawat dan kawat. 8. Susun komponen pada selopong yang telah kita buat ukurannya. Oke, untuk hasil dalam pembuatan proyek kami berhasil dengan baik. Sedangkan untuk kesimpulan dan saran, jika kawat dialiri listrik kemudian meletakkan magnet, maka dapat mengubah energi listrik tersebut menjadi energi gerak.
Untuk sarannya lebih sering gosok kawat dan kabel dengan amplas agar lebih cepat dalam mengaliri listrik. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat video dari kelompok kami. Sudah ya hasilnya. Sudah? Oke, silakan moderator. Untuk hasil proyek motor listrik kami, yang pertama kami lakukan itu mengalami kegagalan. Dan untuk hari ini setelah diselidiki lagi ternyata kabelnya kurang diamplas, jadi aliran listriknya kurang mengalir ke kawat tembaganya. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Jadi kau perhatikan lagi, tadi ada kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 6. Dan kelihatan berbeda ya desainnya. Untuk kelompok 6 ini dia menggunakan tapakan, menggunakan gabus styrofoam ya. Dan penghubung antara arus listrik ke kumparan itu menggunakan ada apa tadi? Kabelnya dan disandang sama gelas plastik. Nah, ini bentuk bedanya ya. Ini yang lebih kreatifnya daripada yang tadi. Yang tadi itu langsung tapakan baterai, langsung dibuka sama peniti kelompok 1 dan 3 tadi ya. Sedangkan kelompok 6 ini membuat rancangan yang lebih beda dari yang kawan-kawan yang lain. Dia menggunakan ada tapakannya ini menggunakan gabus atau styrofoam ya. Di sini dia sudah menggunakan penyangga penghubung antara kawat dari baterai ke kumparan, itu sudah menggunakan ada penghubungnya ya. Nah, di sini ada bedanya. Jadi setiap anak-anak semakin kreativitas itu ada nilainya. Ya, untuk setiap produk, tahapan-tahapan, komponen yang digunakan, kreativitasnya juga dinilai. Dan ingat, Ibu ulangi kembali, setiap anak-anak persentase di depan itu juga dinilai. Ya, bagaimana penggunaan bahasanya, kejelasan penggunaan bahasanya, dan keberanian anak juga dinilai di sana. Jadi pada saat mempresentasikan memperhatikan semuanya ya. Ya, di situ ada penilaian. Jadi jangan asal-asal tampil saja. Ya, jangan asal tampil. Ibu pokoknya tampil ke depan, tidak ya. Apapun yang anak-anak lakukan semuanya ada nilai, baik nilai kognitif, psikomotor maupun afektif. Siap ya? Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi?
Kelompok kami, Bu. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5, Bu. Oke, silakan kelompok 5. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan proyek motor listrik sederhana yang anggotanya Neta Listra, Satria Bambang Langit, Ilham Mariani. Baiklah, tujuan proyek praktikum untuk mengetahui adanya daerah yang dialiri arus listrik untuk memahami prinsip alat dan bahan, kertas, gunting, kabel, kawat tembaga, baterai, dan magnet. Pembagian tugas kerja, Neta Listra mencatat seluruh materi, Mariani searching Google atau di YouTube, Muhammad Satria Bambang Langit menggambar sketsa, Ilham mempelajari teori melalui buku. Jadwal penyelesaian proyek tanggal 10 September 2022 pembelian alat dan perlengkapan bahan, tanggal 11 September pembuatan video, dan tanggal 12 September pengeditan video dan pengumpulan video. Tanggal 14 September pengumpulan hasil yang telah dibuat hari ini. Dasar teorinya, motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, 4 langkah-langkah pembuatan proyek. Pertama, buat kumparan guna seperti gambar, lilitan. Yang kedua, amplas sebagai ujung kumparan. Yang ketiga, 2 letakkan penyangga yang terbuat dari kawat tembaga. Yang kelima, 2 letakkan penyangga terbuat dari tembaga, selotip dan berikan pinus. Yang keenam, susun magnet, baterai dan kumparan. Yang ketujuh, tes apakah kumparan tersebut dapat berputar. Jadi ada pembuatan video kami untuk silakan putarkan video. Soundnya yang kurang kedengaran ya. Oke, setelah hasil penelitian yang kelompok kami buat, pada pembuatan video kemarin ternyata berhasil dan bergerak kawat tembaga, tetapi pas presentasi ternyata kelompok kami gagal. Bisa dilihat hasilnya teman-teman. Setelah diteliti lagi, ternyata kawat tembaga ini kurang gesekan atau kurang diamplas, dan ukuran magnet ini terlalu kecil, jadi tidak bisa mengimbangi tenaga untuk kawat tembaga. Baiklah, untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil percobaan tersebut terbukti bahwa arus listrik tidak mengalir dalam kawat pemutar ini, menghasilkan medan magnetik atau di sekitar kawat arus listrik terdapat medan magnetik. Untuk menghasilkan putaran yang lebih kuat, maka diperlukan jumlah lilitan kumpulan yang lebih banyak dan medan magnet yang lebih kuat.
Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Perhatikan, tadi kelompok 5 sedang menyajikan hasil produknya. Katanya ada pas waktu di video kan berhasil, ya pas waktu perekaman. Pas disajikan di depan ini tidak berhasil, ya tidak berputar kumparannya. Itu apa penyebabnya? Pertama, kami kawat tembaga itu. Ternyata kami belakang dan dia kawat tembaga. Sedangkan kawat tembaga yang kemarin itu tembaga yang dibuat baru ini gagal karena kurang diamplas. Oke, sudah tahu ya alasannya. Karena pada saat tembaga itu sebelum diamplas itu kan masih ada plat tembaganya, makanya harus diamplas juga hilang ya. Jadi bisa dialiri yang namanya arus listrik dari baterai. Dan dia juga menyatakan bahwa tadi baterai yang digunakannya masih baterai ABC yang kecil. Yang berapa tegangannya? Tegangannya 0,5 volt. kayak Kalau digabungin 0,5 volt tambah 0,5 volt kan 1 volt ya. Jadi beda hasilnya. Nah, itu ya pengaruh kuat arus listrik dan jarak kumparan terhadap medan magnet yang juga mempengaruhi. Ya, jadi nanti kita akan bahas bagaimana hubungan gaya lorentnya terhadap komponen atau besaran-besaran yang mempengaruhi dalam mendapatkan medan atau medan magnetnya, ya, yang dihubungkan dengan mendapatkan gaya lorent. Oke, selanjutnya 2 kelompok lagi ya yang belum maju. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, oke, silakan kelompok 2 maju. Yang lainnya perhatikan ya. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat tentang motor listrik sederhana. Saya sendiri sebagai moderator, Siti Fatimah sebagai penyampaian materi, Ardiansa sebagai perancang atau mendesain sketsa, dan Sodikin men-charging materi. Judul, motor listrik sederhana. Tujuan proyek, agar terjadinya suatu gerak pada benda yang ditarik oleh magnet dan maka terjadilah motor listrik sederhana. Alat dan bahan, peniti besar 2 buah, baterai besar 1 buah, kawat tembaga, karet, magnet, papan, gunting, bahan, lem, dan amplas. Jadwal penyelesaian proyek. Tanggal 10 September 2022 merancang proyek. Tanggal 11 September 2022 pembelian bahan. Tanggal 13 September 2022 pembuatan video, dan tanggal 14 September 2022 menjelaskan hasil proyek. Untuk dasar teori, motor listrik bekerja dengan prinsip gaya lorent. Gaya lorent adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus listrik dibengkakkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Induksi magnetik di sekitar arus listrik diambil dari ekspedisi buku Erlangga. Langkah pembuatan proyek: pasanglah beberapa karet pada baterai. 2. Masukkan kedua peniti pada kedua kutu baterai. Muat agar nanti ada arus listrik. 3. Masukkan kawat tembaga yang telah digulung ke dalam peniti yang dilingkarkan. 4. Dekatkan magnet kawat tembaga pun berputar-putar. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat video. Ini videonya ya, kelompok 2.
Berhasil guys. Waktu kami melakukan percobaan, hasilnya berhasil dan kami ini hasilnya pun berhasil. Baiklah, kesimpulannya, energi listrik menjadi energi gerak seperti perancangan motor listrik. Cukup, terima kasih. Kesimpulannya tidak? Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Ya, beda juga ya desainnya sama kelompok 1 sama 3 tadi. Dia ini menggunakan berapa baterai ini? 3 ya. Yang pertama yang kecil. Ini berfungsi enggak yang baterai besarnya nih? Berfungsi juga. Berarti sudah ada berapa tegangan nih? 1,5 kali 2? 3. Tambah lagi ini berapa tegangannya? 1,5. Yang besar? Ya, 1,5. Berarti sudah lebih besar ya. Bagaimana bentuk putarannya? Lumayan lah. Lebih cepat. Besar. Jadi bisa anak-anak membedakan ya pada saat kekuatan atau arus yang mengalir itu berapa, bagaimana kekuatan putaran dari umparannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Satu lagi kelompok yang belum maju, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil motor listrik sederhana kami. Muslimin sebagai penyampaian materi, Maya dan Emma sebagai serancing materi, Herun desain gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan proyek. Tujuan proyek adalah membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keberaturan dan keindahan
alam serta mengetahui cara membuat motor listrik sederhana. Alat dan bahan: magnet, gunting, amplas, tembaga, peniti, baterai, dan selotip. Jadwal penyelesaian proyek 10 September 1 pembagian tugas, 11 September mencari alat dan bahan di toko-toko, 12 September membuat motor listrik atau proyek, 13 menampilkan hasil proyek, desain teori, dasar sumber buku ilegal, buku media, Google, YouTube, agar-agarnya selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan motor listrik sederhana. 1. Siapkan baterai dan pasang 2 peniti ke 2 unit baterai. 2. Kawat tembaga dililitkan. 3. Kemudian tempelkan lem dengan peniti. Lalu masukkan tembaga yang sudah dililitkan ke dalam lubang peniti. Letakkan magnet di atas baterai. Ada videonya kelompok. Berhasil nggak itu? Bergerak dikit, Bu. Pada saat percobaan awalnya Berhasil. kelompok 4 ya? Kesimpulan, ternyata motor listrik sederhana yang kami rancang tidak berhasil karena tegangan arus listrik yang mengalir tidak stabil. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi sudah tahu semua ya tentang kelompoknya. Jadi kelompok 2 yang bersedih, berkelompok 2 tadi yang bersedih. Percobaannya nggak berhasil, bersedih ya. Jadi suatu percobaan itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Ya, ilmuwan saja ya melakukan suatu penemuan itu mengalami beribu kali kegagalan. Ya, Einstein tahu? Tahu. Ya, Kau tahu? Lalu kali dia menemukan kegagalan sampai terjadilah yang namanya hukum Einstein, hukum Newton ya. Jadi kita nih baru sekali melakukan percobaan udah sedih, nggak usah sedih ya. Jadi harus ada lagi usaha, harus tahu tantangannya, berarti ada permasalahan pasti ada solusinya ya. Apakah pada saat anak-anak membuat itu apa yang terjadi pada saat amplasannya, apakah belum selesai di amplas sudah diletakkan di depannya
ya, nggak apa-apa. Bu, misalnya kelompok ini kurangnya ini, kelompok kami bagaimana? Ya. Kan tadi anak-anak sudah menyaksikan secara langsung bagaimana ke 6 kelompok kita ini menampilkan hasil karyanya. Ya, silakan. Apakah ukuran magnet itu mempengaruhi kecepatan gerakan hal terbang? Oke, pintar ya. Ada pertanyaan dari Meta, apakah ukuran magnet itu mempengaruhi dari putaran kumparan? Oke, ada yang bisa jawabnya? Kembalikan ke audiens dulu. Coba, anak-anak kemarin searching ya, dasar teorinya, gunain buku paket, bahan ajar ya. Ada gunain apa lagi? Searching di internet. Nah, apa saja yang mempengaruhi gaya Loren? Ya, timbulnya gaya Loren kemarin udah anak-anak jelaskan ya. Pada saat ada kawat lurus dialiri arus listrik dan bekerja di situ ada medan magnet. Itulah ibu yang namanya gaya Loren. Gaya Loren ini ada yang namanya aja gaya, ya ada tarik menarik dan ada tolak menolak. Oke, bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Harus berani nak ya. Salah betul tuh urusan belakang. Yang penting sekarang anak-anak mampu berkomunikasi, ya, mampu menyelesaikan masalah berpendapat. Tuh. Oke, coba Put. Mempengaruhi ibu, karena semakin besar medan magnet maka semakin besar pula tarik menarik dan tolak menolak. Oke, pintar ya. Jadi kata Putri tadi mempengaruhi besarnya gaya magnet itu mempengaruhi gaya yang akan diberikannya. Ya, apakah semakin besar nilai B katanya tadi, maka akan juga semakin besar F-nya. Ya, jadi kita ketahui bahwa gaya Loren itu kita simbolkan dengan FL ya. Kalau karena yang penuhnya ada Loren, maka kita simbolkan dengan FL. Ya, bahwa FL itu nilainya adalah I. I itu kuat arus ya. Atau bil dulu. Kita ambil yang bil dulu. B itu apa? Induksi magnetik medan magnet. Medan magnetnya. I itu apa? I-nya arus listrik. Arus listrik. Itu apa? L itu panjang kawat. Panjang kawat. Berarti F-nya itu bil. Bil kita singkat ya. Medan magnet dikali dengan kuat arus dengan panjangnya kawat. Jadi mempengaruhi ya, besar kecilnya kekuatan medan magnet itu mempengaruhi gaya tadi. Dan untuk menentukan arah gaya ya, kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, yang mana jempol ini menunjukkan kuat arus dan 4 jari yang dirapatkan ini menunjukkan arahnya B. Apa itu B tadi? B-nya medan magnet dan tegak lurus dengan telapak tangan itu arah gaya. Ya. Jadi pada saat anak-anak melihat di sini ada misalnya 2 kawat ya. Ada 2 kawat misalnya arah I. Arah I kemana ini? Ke atas ya. Berarti arah B kemana? Ke kiri anak-anak ya. Misalnya seperti di sini. Ini arah B. Kalau arah F-nya kemana? Kanan. Ya, arah F ini keluar atau masuk? Ya, keluar atau mendekati si pembaca. Ya, kalau misalnya I kita ke bawah, arah I kita ke bawah, ini I ya. Nah, B kita ke kiri juga. Nah, ini kemana? Ke dalam. Ya, jadi dalam itu bisa kita simbolkan dengan simbol titik dan tanda silang. Ya, boleh kita simbolkan antara masuk dan keluar itu dengan menunjukkan simbol titik dan tanda silang. Ya, boleh contohnya kalau misalnya titik itu misalnya kita anggap dia itu masuk atau keluar ya. Nah, kalau tanda silang misalnya masuk bidang gambar atau keluar bidang gambar. Jadi kita untuk menentukan arah gaya buat arus dan medan magnet itu menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui gaya Loren. Paham ya? Karena sudah baca terlebih dahulu bagaimana landasan teori mengenai gaya Loren. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang silakan anak-anak buat laporan utuh ya. Membuat laporan mulai dari judulnya, tujuan pembuatan sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Silakan anak-anak buat dalam bentuk laporan. Ya, serapi mungkin. Oke, silakan. Dirapikan lagi ya LKPD-nya. Nanti akan dikumpul ya. Nah, di situ akan ada nilai pada saat membuat laporan. Ya, landasan teorinya semakin banyak sumber-sumber
belajar literaturnya, semakin bagus juga nilainya. Ya, jadi jangan bersumber pada satu sumber. Ya, carilah sumber kajiannya sebanyak mungkin. Misalnya dari buku pakai Media Tama, Erlangga, bahan ajaran edukasi minggu lalu, ya yang anak gunakan searching. Kalau searching, sebutkan ya HTTP-nya di sumber mana, ya, karena Mbah Google itu banyak sekali sumbernya, ya. Jadi wajib anak-anak sebutkan sumbernya dari mana. Ya, Ibu kasih waktunya 10 menit untuk menyelesaikan laporannya yang sesuai yang ada pada LKPD. Yang belum lengkap silahkan dilengkapi ya. Kemarin sudah sampai mana? Sudah dicek lagi ya, tinggal merapikan saja. Ya, dikasih waktu 5 menit untuk merapikan laporannya. Ya, mulai dari judulnya kemarin di LKPD sampai ke kesimpulan. Ya, harus dirapikan dulu. Kalau sudah boleh dikumpul ya untuk laporannya. Mulai dari judul, tujuan pembuatan alat, pembuatan sampai ke analisis data. Setelah anak buat tadi kan ada analisis, ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Hambatan itu apa? Penyebabnya. Ya, dituliskan. Kalau anak-anak menemukan solusinya, tuliskan juga solusinya apa. Ya. Silakan sampai ke kesimpulan. Oke, kalau sudah silakan dikumpul untuk laporan per kelompoknya ya. Kalau sudah silakan kumpul, nanti kita mau evaluasi lagi. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 5. Kelompok yang lainnya? Kelompok 2. Kelompok 1 belum ya? Kelompok berapa? Kelompok 6. Dua kelompok lagi. Tinggal kelompok berapa? Oke, sudah semua ya. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa melaporkan, membuat laporan hasil masing-masing karyanya. Jadi kalau misalnya ini udah jadi satu tulisan, bisa kita upload jadi artikel kita ya. Anak-anak sudah mampu membuat laporan suatu percobaan atau suatu produk. Ya, oke, sekarang sebelum kita akhiri, coba kita refleksi diri dulu ya. Sama pertanyaan seperti minggu kemarin. Refleksi diri ya, tulis nama, jangan sama ya. Refleksi diri berarti diri masing-masing, jangan samakan antara teman sebangku, tidak bisa, atau teman sekelompok tidak ya. Refleksi diri masing-masing ya, apa yang anak-anak temukan hari ini ya, apa saja yang sudah dipelajari dari project ya, pengerjaan project. Hal baru apa yang didapatkan dari pengerjaan proyek ini, dan apa ada hambatan atau tidak, silahkan dituangkan dalam refleksi dirinya ya.
Li. Cacing Li. Cacing Li. Oke, sudah. Oke, silakan dikumpul. Sampai 3 aja. Oke, tugas evaluasinya sudah dikerjakan ya, 1 sampai nomor 3. Materinya yang sudah kita bahas hari ini. Kalau ada hitungan, jangan lupa buat diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Ya. Oke, jangan bermenung, oke? Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, soal-soalnya diselesaikan. Ya. Oke, kalau ini sudah. Oke, ada videonya boleh disebut. Cho topi nghe. Topi. Masih ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah. Yang evaluasinya juga sudah. Sudah. Tunggu kelompok yang lain ya. Berapa soal lagi? 1 soal lagi. Oke. Yêu nào của vụ động nha. Sudah aja?
Dia tahu masuk dulu ya. Apa? Nanti Masuklah. Bosan semua kan. Nah. Katanya dua. Iya ke tengah. Oh, senang. Oke, sudah ya? Oke, jadi untuk hari ini anak-anak sudah mampu semuanya menyajikan hasil produk masing-masing, sudah mampu melaporkannya, dan hari ini kita sudah juga merefleksi diri dan evaluasi, ya. Jadi ada satu rumusan lagi tertinggal itu tadi berkaitan dengan yang anak-anak buat, bahwa gaya Loren itu juga dipengaruhi oleh mu 0 I1 dikali I2 dibagi dengan 2 I A. Ya, mu 0 I1 dikali I2 dibagi dengan 2 pi A. Dimana mu 0 I1 dan I2 nya apa? Kuat arus masing-masing kawat. Ya, tadi anak-anak menggunakan dua peniti ya. Kita sebagai kawatnya ya, dialiri dengan kuat arus. Ya, kuat arusnya bersumber dari apa tadi? Arus dari baterai dan per 2 pi A, dan nilai A ini adalah jaraknya ya, jarak antara kedua apa? Magnet ya, kedua magnet dengan kawat baja. Itu nilainya, jarak antara kedua magnet. Kalau misalnya seperti ini, nah ini ada I1 kawat 1 dan I2 kawat 2, dan jarak kedua kawat ini disebut dengan A ya. Itu juga bisa menggunakan untuk menghitung berapa besarnya gaya Loren atau gaya magnet. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ya, sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, silakan anak-anak persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya tentang induksi elektromagnetik dan penerapannya. Ya, silakan baca bahan ajar, buku cetak yang ada. Kenapa? Kita harus mempersiapkan diri sebelum belajar. Pertemuan berikutnya, ya sudah harus siap. Jadi pada saat kita ada diskusi, ada penjelasan dari ibu, anak-anak nyambung. Ya, jadi harus ada persiapan lebih awal. Ya, jangan malas-malas membaca. Tingkatkan literasi anak-anak ya. Melakukan banyak kajian teori yang berbagai sumber. Oke, karena waktu kita hampir habis, silakan ketua kelas pimpin doa penutupan pelajaran hari ini dulu. Sudah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Amin. Oke, kalau ada salah kata penyampaian ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit lagi. 20 menit lagi. 90 menit. Pokoknya 1 jam setengah. Iya, ini 8. Tidak jam salah. Salah aja. Ini beda. Kasih. Coba dulu ya, expresi di awal pembelajaran, ceceknya di awal lagi ya.